الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, sini nak lanjut. Yang di pintu itu agak masuk aja, Pak. Nah, jangan di pintu situ. Nanti lalu-lalang. Nanti kalau pakai kue di situ, sini nak. Nah, bisa. Mana ujung? Bukan kopi dah. Kopi ya? Kopi ya, Bang. Bisa. Ya. Yo, tapi itu memang minggu aku jadi ikan mula ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan mantap sekali. Tahu bang kayo. Itu mah. Kata semutan. Alhamdulillah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, atas segala nikmat-Nya yang sudah kita rasakan sampai detik ini, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu berkumpul di satu majelis dalam Masjid Al-Kautsar yang mulia ini. Selanjutnya salam dan salawat tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, para sahabat, baik sahabat besar maupun sahabat kecil, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama yang telah mendahului kita, yang telah berjuang mensiarkan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barakah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku pembawa acara peringatan Maulid Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan ketua PHBI sekaligus kata sambutan ketua panitia, yang kelima yang keempat mahlukian oleh Grup Adra, dan yang berikutnya acara ini tausiah insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Mujali, dan pembacaan doa nanti dimohon sekaligus kepada Bapak Kiai untuk memimpin doa supaya lebih afdal, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menyingkat waktu mari bersama-sama kita memulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني وننزل من القرآن ما هو بسم الله
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berbunga ke rahmatullah jamaah kami, bapak kami, dato kami, yaitu Bapak Dalyasin bin Mat Hitam. Beliau adalah jamaah Masjid Al-Kausar, sekaligus beliau tukang azan di sini. Ya, beliau tukang azan. Apa itu namanya? Bilal itu nama orang kalau ya Pak Yai ya. Ya, Bilal itu nama orang kan? Ya, muazin lah bahasanya lah. Muazin. Beliau mudah-mudahan beliau berpulang ke rahmatullah tepatnya tadi jam 18 lewat 30 menit kalau tidak salah. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan guru kami Al-Muharram Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Ghazali, Master Hukum. Beliau adalah Hakim Tinggi Pengadilan Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan beliau sekaligus pendiri Pondok Pesantren Nurul Ma'arif dan Darul Ma'arif Sintang.
Alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para kiai, para jamaah sekalian. Yang saya banggakan adik-adik santri dan santriwati, yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Kautsar, pengurus Yayasan Al-Kautsar, dan seluruh panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau dari awal sampai akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya sebagai ketua panitia hanya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santri dan seluruh jamaah sekalian. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, sekaligus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, kepada seluruh donatur. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita keluarkan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mengambil tema mari wujudkan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat berjamaah dan memakmurkan masjid. Nah, itu tema pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti akan diuraikan oleh Mbah Yai kita sesuai apa yang tertera di dalam tema tersebut dan apa yang diterima oleh Nabiullah Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj.
Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas sambutan yang saya bawakan.
hidup ini saling mendoakan, ketemu di dunia, harapannya ketemu di akhirat. Karena itu di antara kita yang terbaik adalah begitu bertemu, Rasulullah menyampaikan bainakum, sebarkan salam ya, tapi salam. Hari ini kalau ini jumlah ada 200-300 orang, luar biasa. Malam ini saya juga istimewa memberikan salam kepada Bapak Ibu juga memberikan jawaban pas malam Roja. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang bisa muliakan para sesepuh, pandai tolan, sausia, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri semuanya, teriring doa semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syahrul Rajab, Syahrullah, wa Syahrul Sya'ban, Syahri, kata Rasulullah, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Ummah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Kalau minggu depan sudah bulannya Rasul, yaitu bulan Sya'ban. Kemudian bulan depan lagi, semoga wa balighna amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena beliau karena sami shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah, bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, yang juga tidak lupa saya sampaikan kepada pengurus Masjid Al-Kautsar. Kayaknya Al-Kautsar Mas ya? Bukan Darussalam kayaknya nih. Oh ya, Al-Kautsar. Ya. Oh iya, Al-Kautsar, dan termasuk pengurus PBI, Pak Ustadz Selamat, kemudian Bapak Ibu. Bersyukurnya bahwa malam yang mulia ini kita dipertemukan di masjid yang luar biasa cantik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kecantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya lihat, saya perhatikan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, nanti kalau kita masuk surga itu rombongan dan nggak berdesak-desakan, nggak saling sikut-sikutan juga. Rombongan dipersilahkan, silahkan masuk, ulamanya silahkan, kata ulamanya, jangan dulu saya, akhirnya dulu masuk. Akhirnya bilang,
yang ulamanya dulu masuk, akhirnya saling mempersilahkan. Itu keindahan bagi umat Islam, bukan sikut-sikutan, tapi saling menghargai dan saling memuliakan sesama kita. Kalau bapak-bapak duluan masuk surga, jangan lupa kawankan dan yang kawankan diajak bersama untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita doakan semua menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk senantiasa pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan syafaatnya nanti bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau di dalam Al-Quran itu juga Al-Quran bisa memberikan syafaat, Rasulullah juga memberikan syafaat. Terus di mana letak bedanya? Maka nanti Bapak Ibu, kalau kita banyak kesulitan pada yaumul qiyamah nanti, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya. Syafaat Rasul akan diturunkan saat kepada hamba-hambanya atau umatnya yang sedang mengalami kesulitan. Sedangkan syafaat Al-Quran adalah terus memberikan syafaat kepada yang membacanya tanpa menunggu adanya kita kesulitan. Maka untuk Bapak Ibu yang bisa membaca Al-Quran secara istiqomah nanti akan memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang membacanya. Kapan? Nunggu nanti kalau sudah menyusul saudara kita. Apa tadi? Baca Yasin. Beliau sebentar lagi sudah menikmati apa yang dia tanam selama ini. Beliau sebagai seorang mu'adzin yang rajin itu nanti akan menikmatinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pernah membaca salah satu kitab. Nanti Bapak Ibu kalau kayak beliau ini sudah buat, itu sudah disambut dengan saudara-saudara kita yang sudah duluan. Jamaah di sini sudah ada yang sudah Pak Abdu bapaknya, Pak Haji Abdu. Itu kalau di sana nanti bersama pasti ketemu. Beliau akan menyambut kalau di dalam satu riwayat. Jadi orang-orang yang sudah meninggal, baru meninggal begini, disambut oleh para arwah-arwah pendahulu. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Itu disambut. Kalau ternyata tidak ketemu, itu berarti tempatnya yang berbeda. Saya yakinlah seperti beliau Pak Haji Abdul tadi akan tanya kepada beliau yang meninggal, mana kawan kita yang itu. Disebut biasa ditanya, oh dia sudah duluan, kamu nggak ketemu duluan, berarti tempatnya berbeda. Oleh karena itu kita doakan almarhum ini mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Luar biasa Bapak Ibu, pas malam mulia beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita semua sudah bersolawat kepada Rasul, selayaknya kita mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Dan pada yaumul qiyamah Bapak Ibu, kita banyak mengalami kesulitan karena perbuatan kesalahan kita. Tentunya mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memulai pengajian ini, mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullah.
Subhanallah, bapak-bapak, pengurus Masjid Al-Kausar, luar biasa masjidnya cantik. Dulu saya kesini terakhir sebelum saya pindah tugas ke Jawa, dulu tidak secantik ini. Mudah-mudahan tentunya kita berhamdah memuji kepada Allah, isinya pun mudah-mudahan semakin cantik. Bapak Ibu yang saya muliakan, temanya adalah sholat jamaah. Kalau di Masjidil Haram dulu saya dengan beliau, budaya di sana Bapak Ibu sebelum azan sudah banyak yang di dalam masjid, sudah berdatangan di masjid. Begitu setelah selesai salat, ada yang duduk dikir lama, ada yang langsung melakukan kegiatan yang lainnya. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Di dalam hadisnya beliau menyatakan demikian, man sholat sholatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatul asyara. Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan jamaah, ini bukan perkara mudah yang namanya sholat jamaah. Luar biasa beratnya buat kita kalau itu tidak dimulai dari sejak sekarang. Gak mudah. Saya merasa bahwa sholat jamaah itu berat rasanya, kecuali kalau kita terus menerus kita upayakan. Kalau bagi orang-orang yang sudah bisa istiqomah sholat jamaah, luar biasa, bakal akan mendapatkan 5 nilai kebaikan yang akan diberikan. Mohon maaf, mungkin pelan-pelan kita kayaknya kalau yang anak-anak itu tetap nyangkut Pak. Kalau sudah tua begini, nanti jangan-jangan pulang dari masjid sudah Pak. Makanya saya pelan-pelan saja supaya nanti bisa kita ingat bersama. Insya Allah semoga barokah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa memperbaiki sholat jamaah. Ada 5 hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang sholat jamaah. Yang pertama adalah
Al-awwal, yang pertama adalah la yusibu faqrun fid dunya. Allah tidak akan menimpakan kefakiran di dunia. Artinya Allah, kalau dibahasa bebaskan, Allah gak akan menjadikan orang yang sering jamaah, orang yang rajin jamaah menjadi fakir saja. Sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Fakir yang mana? Yaitu rasa. Orang kalau sudah kaya, banyak harta, itu belum cukup. Kadang-kadang masih dia terasa fakir, sekalipun sudah banyak hartanya. Karena rasa, Allah akan merasa mencukupkan di dalam hatinya dan tidak menjadikan dia fakir. Walaupun mungkin kurang kehidupannya, tapi dia terima dengan ikhlas karena Allah sudah mencukupkan bagi orang-orang yang sholat jamaah. Kalau masalah kaya dan fakir, Bapak Ibu, itu sudah takdir. Sudah takdir. Kalau takdirnya kaya, Bapak Ibu, ya kaya sekalipun dia kepingin miskin. Seperti ceritanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang yang cukup sukses dunianya. Suatu saat Rasulullah menyampaikan khutbah bahwa perbedaan antara orang yang miskin dengan yang kaya untuk masuk surga sama-sama baiknya adalah 500 tahun. Luar biasa. Akhirnya apa? Begitu Abdurrahman bin Auf itu mendengar Rasulullah menyampaikan begitu, terus Abdurrahman bin Auf beliau kepingin miskin, bapak-bapak. Karena duitnya banyak, akhirnya beliau borong kurma yang sudah busuk-busuk di pasar. Yang sudah busuk-busuk pun diborongin, dia nggak mau membuang uang itu dengan mubazir. Akhirnya perantara orang yang punya kurma busuk, dia dapat duitnya, kemudian beliau dapat kurmanya. Setelah semua kurma busuk dikumpulkan di gudang, tiba-tiba ada utusan dari Raja Yaman memutus rakyatnya, salah satu utusannya tadi datang ke Madinah mencari kurma yang sudah busuk. Tanya di pasar, tuan-tuan apa punya kurma busuk? Orang pasar jawab kurmanya sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya datanglah ke Abdurrahman bin Auf, tuan, apakah tuan punya kurma busuk? Tuan dari mana? Saya dari Yaman diutus oleh raja saya untuk mencari kurma busuk. Hanya kurma busuk yang bisa menjadi obat dalam salah satu penyakit yang sedang menimpa di negeri Yaman. Utusannya nggak nanya berapa harganya, langsung menawarkan diri, boleh nggak tuan, kurma ini saya beli sekian dirham, 10 kali lipat daripada dia beli, Pak. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf pun akhirnya duitnya lebih banyak lagi. Memang nasibnya tuan Abdurrahman bin Auf adalah bakatnya bakat menjadi orang yang kaya dan miskin itu adalah takdir Allah. Memang Allah sudah memilih bahwa dia adalah menjadi kaya, bahwa dia adalah menjadi fakir. Mudah-mudahan miskinnya miskin yang sabar, kayanya kaya yang bersyukur. Nilainya sama, dan yang masuk bulan masuk surga adalah orang-orang para minal fuqara wal masakin. Dengan sholat jamaah, maka Rasulullah memberikan jaminan bahwa orang yang rajin sholat jamaah, Allah tidak menimpakan kefakiran di dunia. Cukup, insya Allah. Rasa sudah senang, cukup, enak karena sering sholat jamaah. Kalau orang nggak sering sholat jamaah, Bapak Ibu, rasanya kurang aja, pakai terus. Walaupun duitnya banyak, mungkin rasanya kurang terus, nggak pernah ada cukupnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa bisa memulai untuk memperbanyak sholat jamaah. Yang pertama,
Wartani yang kedua adalah yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang sering sholat jamaah itu adalah nantinya akan diangkat, tidak ditimpakan dengan azab siksa. Kalau ditanya kira-kira percaya nggak kalau kubur itu ada siksa dan ada nikmat? Kalau umpamanya mau yakin betul ya harusnya meninggal terlebih dahulu, baru nanti percaya Mbak. Gitu. Siksa kubur ada. Maka di dalam tahiyat, setelah tahiyat akhir ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Siksa kubur ada Bapak Ibu. Dan bagi orang yang sholat jamaah, Allah hindarkan dari siksa kubur itu. Allahumma, luar biasa. Sudah masjidnya Al-Kausar cantik, terus sholat jamaahnya juga bagus, luar biasa. Investasi yang ditanamkan di masjid akan balance, akan berimbang. Tapi kalau sholat di masjid Al-Kausar cuma sedikit-sedikit, kasihannya investasi membuat kecantikan masjid ini. Oleh karena itu mari kita perbanyak sholat-sholat jamaah di masjid dan di musola masing-masing. Bapak Ibu, ada salah satu cerita. Suatu saat Rasulullah itu jalan melewati orang yang sudah meninggal seperti beliau ini, masih bisa mendapatkan kebaikan karena memang ada 3 hal yang sering disebutkan: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ada lagi Bapak Ibu kebaikan yang ditambahkan oleh putra putrinya, yaitu seperti adanya kita infak di masjid. Umpamanya bapak-bapak yang sudah punya kerjaan berinfak. Saya berinfak hari Jumat itu adalah 50.000. Pahalanya untuk orang tua saya, pahalanya untuk bapak ibu saya. Kalau ini dilakukan oleh kita yang masih hidup, berarti orang ini menambah kebaikan untuk orang tua yang sudah dia. Hal ini Bapak Ibu kita lihat cerita Rasulullah. Rasulullah kalau punya sesuatu yang bagus, masakan, sering menyampaikan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ini tolong masakan ini dimasak yang enak, nanti tetangga itu dikasih 1 mangkok. Siti Aisyah Pak diminta oleh Rasul diceritakan. Tidak lama lagi Rasulullah juga menyampaikan, Aisyah, 1 mangkok ini tetangga yang itu disebutkan pahalanya adalah untuk Khadijah. Pahalanya untuk Khadijah. Itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah, bahwa kiriman kebaikan untuk Khadijah dari Rasulullah, sekalipun Siti Khadijah sudah tiada, bukti bahwa Rasulullah adalah mencintai istrinya, yaitu Siti Khadijah. Jadi bapak-bapak, mohon maaf, mungkin kalau istrinya sudah tiada, atau ibu-ibu yang suaminya sudah nggak ada, nggak usah besar-besar. Mungkin kalau hari Jumat atau ketemu anak kecil yatim atau siapa saja, dikasih sangu tak 2.000, tak 5.000, ini pahalanya untuk suami saya, ini pahalanya untuk istri saya. Kalau bapak-bapak punya yang lebih, ini pahalanya untuk bapak dan ibu saya. Kalau kita suka memberikan tambahan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal, insya Allah nanti anak-anak kita akan membalas kita dengan kebaikan-kebaikan yang terus akan diberikan oleh anak-anak kita. Tetapi kalau kita sibuk dengan urusan anak-anak kita sendiri tanpa memperhatikan orang tua kita, nanti anak kita akan membalas kembali anaknya memperhatikan anaknya tanpa memperhatikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Suatu saat saya juga mencoba menyampaikan sesuatu kepada pihak ketiga. Ayo Mas, kalau bisa
kita merawat, dan kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tua kita. Jawabannya indah sekali. Oh iya, anak saya masih perlu sekolah, anak saya masih perlu ini. Langsung saya memberikan jawaban. Demikian itu jawaban anak Anda nanti kalau Anda sudah tahu. Dia terlalu memperhatikan anaknya dan itu memperhatikan orang tuanya. Insya Allah anak yang memperhatikan orang tuanya, nanti anaknya pun akan memperhatikan orang tuanya. Itu namanya sunnatul. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang masih hidup ini senantiasa bisa berupaya menambah kebaikan orang tua kita yang sudah tiada. Allahumma. Itu dua. Yang ketiganya, yukto kita bahu biyaminihi. Kita ini punya catatan semua Pak, masing-masing. Kalau kita dikalungkan ini Pak, tulisan, catatan di dalam surat Al-Isra itu di sana dijelaskan setiap orang yang sudah akil balik maka dikalungkan sebuah kalung di lehernya, sebelah kanan catatan-catatan yang baik-baik. Bapak Ibu hadir di masjid selama 1-2 jam nanti dicatat kebaikannya oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan. Suatu saat mungkin kita juga mengerjakan maksiat, maka dosa-dosa sebelah kiri ditulis. Ini nanti Bapak dan Ibu kalau sudah hari kiamat nanti akan diberikan kepada masing-masing yang punya tulisan. Kita akan menerima tulisan kitab itu Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang sudah sholat jamaahnya rajin, maka nanti akan menerima dengan tangan kanan. Ulang, ini catatan Anda karena Anda rajin sholat jamaah, maka akan diterimakan dengan tangan sebelah kanan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Kalau nanti kita menerima dengan tangan kanan, pertanda Bapak Ibu kita dimudahkan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah, Allah pun akan menyuruh kita bayang qalibu ila ahlihi masrura. Sudah balik kamu kepada keluarga kamu dengan berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa berbahagia dan dimudahkan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus apa yang dihisab, yang ditulis tadi Pak? Antara lain pertanyaannya itu nanti banyak sekali deretan. Awalnya pertanyaan adalah bagaimana Anda mengerjakan sholat. Sholatnya bagaimana? Itu pertanyaan pertama nanti buat kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu. Kalau sholatnya baik, insya Allah seluruhnya yang lain menjadi baik. Setelah itu nanti ditanya lagi tentang masalah umurnya apa, untuk apa dihabiskan. Bapak Ibu yang muda-muda, apakah juga masih terjebak dengan WA, hari-hari cuma WA saja, tiba-tiba sudah jam sekian, hilang waktu setengah jam, ngapusin doang. Atau mungkin kita program WA penting perlu buat kita, tapi kita buat program waktunya. Kalau sudah waktunya kita beribadah, kita stopkan. Kalau kita sekiranya masih perlu berkomunikasi, ya kita on-kan. Kita program jangan sampai kita diperbudak oleh digital, oleh IT yang saat ini sedang melanda kita. Kita pakai, kita manage dengan baik agar kita tidak hilang waktu kita, dan itu besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak-bapak, yang ditanya lagi adalah kamu dari mana dapat rezeki? Itu ditanya. Kalau Sayyidina Ali pernah ditanya bagaimana tentang rezeki, maka Sayyidina Ali jawab, al halalu hisabun. Yang halal-halal itu dihitung Pak. Kamu dari mana dapatnya? Gaji, atau saya dari dagang, itu dihitung. Yang halal-halal itu oleh Allah.
nanti dihitung mana ini yang 2,5%, oh ada tulisannya zakat sudah, mana ini yang sekian untuk ini di infaknya, itu semuanya nanti ada dan nampak. Terus bagaimana kalau orang mendapatkan yang haram? Wal haramu mal'un, dan yang barang yang haram-haram itu langsung memberikan laknat kepada orang yang punya. Na'udzubillah min. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hati-hati sekali dalam mencari rezeki. Kalau yang sekiranya abu-abu, kalau bisa kita tinggal, tapi yang kita terima yang halal-halal, yang baik-baik. Insya Allah kita sebagai hamba Allah, kalau keluar dari rumah mencari nafkah yang halal sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kembali ke pokok persoalan, kalau kita sudah sholat rajin jamaah, insya Allah akan menerima buku catatan kita dengan tangan sebelah. Nomor 3. Nomor 4 Bapak dan Ibu sekalian, warrobimu yamurru ala siroti kalbarti. Orang yang sholat jamaah nanti kalau melewati sirotol mustaqim kalbarti, langsung pak seret, langsung sampai seret gitu, langsung sampai. Orang yang nggak pernah sholat jamaah, dia merangkak-rangkak luar biasa, kesulitan yang harus diderita pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, beruntung bagi orang-orang yang sudah bisa istiqomah sholat jamaah. Luar biasa Pak. Siratal mustaqim itu adalah ujian. Kalau kita terjatuh berarti kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dan dimudahkan saat kita meniti siratal mustaqim. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5-nya adalah yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Yang sering sholat jamaah, yang bisa menjaga sholat jamaah 5 waktu, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya bila hisabin wala adabin, tanpa hisab, tanpa perhitungan, dan juga di situ tanpa adanya adab. Hadis terakhir ini bisa kita maknai Bapak Ibu. Insya Allah Rasulullah juga menyatakan siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga Bapak Ibu. Dan umatnya Rasul semua masuk surga. Allahumma. Tapi ada yang langsung cepat, ada yang terlebih dahulu dicuci di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diadabin, ada nanti disiksa dulu, kemudian setelah bersih diangkat. Dalam hal ini Bapak Ibu, dalam salah satu kitab dalam karangan Al-Qurtubi, di sana dijelaskan suatu saat Bapak Ibu nanti kalau pada saat hari kiamat, ketepatan hadis disambungnya di situ Bapak Ibu, nanti pada saat yaumul kiamat yahsyurullahu, pada nanti Allah akan mengumpulkan pada saat hari kiamat itu, nanti wajahnya umat Rasul yang pertama adalah kal-kawakib, seperti bintang. Nah, nanti kita tengok Bapak Ibu, tapi berat Pak, tadi bintang itu sudah berat. Siapa yang wajahnya besok di hari kiamat seperti bintang? Maka Rasulullah menyampaikan di situ dalam hadisnya adalah orang-orang yang pada saat Allahu Akbar langsung Pak ditaruh Pak pekerjaannya Pak, langsung ditaruh, langsung ambil air wudhu menuju ke masjid, ke musola. Itu baru dapat wajah seperti ini. Kemerlip kalau kita lihat dari bawah di atas sana. Walau demikian Bapak Ibu, luar biasa beratnya orang yang mampu mengerjakan itu, luar biasa.
dan mendapatkan hadiah sudah luar biasa. Kita masih kadang setengah mau rapat atau sedang rapat atau sedang jual beli lagi, itu masih sayang karena urusan dunia. Tapi kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa begitu masak, sudah langsung Allahu Akbar kok dimatikan, kemudian bapak-bapak ada kerja langsung dihentikan, subhanallah, luar biasa. Nanti akan mendapatkan wajah seperti kawakib, seperti bintang. Yang pertama. Yang kedua, pada saat dikumpulkan nanti Bapak Ibu, kalau komari seperti bulan, seperti bulan Bapak Ibu sekalian. Terus siapa yang akan mendapatkan hadiah seperti bulan? Bapak Ibu sudah tahu ada jadwal seperti ini. Asar, maghrib, umpamanya jam 17.52. Pada saat jam 17.52 azan dikumandangkan, Bapak sudah ada di masjid, Ibu sudah ada di masjid. Kalau yang bintang tadi Allahu Akbar, kita langsung bergegas. Tapi kalau bulan Allahu Akbar, Bapak Ibu sudah ada di masjid. Berarti sudah wudhu sebelum azan. Yang terakhir, yang paling bersinar adalah kasyamsi, seperti matahari Bapak Ibu. Wajahnya orang mukmin, umatnya Rasul, nanti pada saat dikumpulkan oleh Allah di yaumul mahsyar. Siapa dia? Adalah orang-orang yang lebih dari itu. Sebelum adzan dia sudah siap di dalam masjid. Jadi kalau yang kedua tadi pas adzan dia sudah di masjid, kalau yang kasyamsi adalah mereka sudah di masjid dulu. Jadi kalau sekarang umpamanya tadi maghribnya jam 17.52, jam 17.30 Bapak sudah berangkat ke masjid. Di masjid iktikaf dulu, di masjid doa dulu sambil menunggu datangnya waktu maghrib. Ini nanti Bapak Ibu wajahnya seperti matahari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ada umatnya Rasul, kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan nanti pada saat hari kiamat, kehebatannya umat Rasul ini kalau masuk surga duluan, tapi kalau masuk neraka terakhir. Jadi kalau masuk neraka umatnya nabi-nabi terdahulu didulukan semua, kita terakhir. Tapi kalau masuk surga umatnya Rasul didulukan. Terus Rasulullah berdiri di depan pintu surga, Bapak dan Ibu sekalian, memperhatikan umatnya masih ada enggak ini umatku yang belum masuk surga. Dan yang paling akhir adalah Rasulullah masuk surga setelah umatnya masuk. Sudah diperhatikan tadi tanda-tandanya, kakinya juga bersih, putih, wajahnya, kemudian tangannya berkat ambil air. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berupaya ambil air wudhu. Kalau mau tidur disunahkan ambil air. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah usia lanjut, kayak Pak Ustaz Slamet sudah usia lanjut, apalagi yang lainnya, ambil air, cuci kaki, kemudian buang air, langsung ambil air. Hindarkan yang sudah usia lanjut kalau mau tidur menahan kencing.
itu hindarkan. Tapi kalau bisa dibuang dulu, takutnya kalau malam kemudian dia bangun nggak stabil, kemudian akhirnya menjadi kena musibah. Itu yang harus dihindarkan. Maka kalau mau tidur, bersih-bersih dulu, kemudian ambil air wudhu. Rasulullah mengajarkan, andai kata malam itu Allah ngambil, maka sudah diambil dalam keadaan suci. Insya Allah demikian. Apakah ada orang yang tidur kemudian meninggal? Ada, Bapak dan sekalian. Beberapa saat yang lalu kami baru takziah kepada salah satu saudara kita, setelah tidur langsung meninggal, Bapak dan sekalian. Oleh karena itu hati-hati buat kita semua, upayakan kalau mau tidur apa tadi? Ambil air. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi baik semuanya. Allahumma. Setelah diperhatikan tidak ada, suatu saat Rasulullah sudah melihat kanan kiri rombongan, nggak ada yang tanda-tanda umat Rasul. Akhirnya Rasulullah masuk surga. Setelah itu Bapak Ibu, ternyata ada salah satu di antara rombongan itu setelah digiring dan dimasukkan ke neraka, maka di dalam neraka itu rupanya masih terus berzikir, Bapak Ibu sekalian. Zikirnya kalau di dalam kitab itu adalah yang dibaca ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Terus saja ada zikir. Begitu malaikat penjaga neraka mendengar bahwa ada di dalam neraka ada orang yang berzikir, langsung dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih saya dengar ada umatmu yang berzikir di dalam neraka. Langsung Rasulullah bergegas, Bapak dan Ibu sekalian. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, maka langsung bergegas lompat dari singgasananya. Dijelaskan begitu di dalam kitab. Setelah itu malaikat yang menjaga neraka yang mendampingi Rasulullah memperhatikan suara yang menyatakan atau yang zikir ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ternyata ada Rasulullah pun mendengar. Terus Rasulullah minta tolong ya malaikat, ambil dia. Pertama Bapak Ibu, setelah diselami ternyata tidak ketemu. Naik ke atas, lapor ya Rasulullah, gak ketemu saya orang yang zikir itu. Begitu sampai atas, masih dengar lagi sampai yang ketiga kalinya, Bapak Ibu sekalian. Begitu yang ketiga kalinya diselam, langsung dapat, Pak. Begitu dapat, subhanallah, dijelaskan dalam kitab itu seperti kalau kita ibaratkan ayam yang sedang dipanggang gitu, dibakar itu, dipanggang gitu, ya betul-betul gitu, Pak. Tapi lisannya terus mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, terus saja. Akhirnya malaikat itu lapor, ini ya Rasulullah. Terus Rasulullah pun pada saat itu langsung membawa ke telaga beliau yang disebut dengan telaga Kausar, kemudian dimandikan, lantas dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti masuk surga dengan didahului wa'ada, yakni disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dihindarkan dari siksa neraka dan siksa kubur. Allahumma Astaghfirullah Rabbal Karimina Astaghfirullah Innal La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah membaca sholawat atau baca la ilaha illallah atau baca tasbih, mari dibiasakan sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas umur 55 tahun. Mari kita berlatih pikir sehingga nanti kita sama-sama bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina hamdan rabbi ni'man wa ya ana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, pada malam Isra dan Mi'raj ini, malam yang mulia ya Allah, kami semua yang hadir di Masjid Al-Kausar ini bermunajat kepada Beliau. Ampuni dosa-dosa kami atas kesalahan kami, kekeliruan kami, kekhilafan kami, dan atas ketidakmampuan kami untuk menahan nafsu ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon ampunan. Ya Allah, kami mohon ampunan. Sesungguhnya ampunan jauh lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya rahmat-Mu jauh lebih luas daripada amal kebaikan kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa bapak ibu kami. Kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka kasih sayang kepada kami. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Jadikan amal ibadah mereka sebagai teman-teman mereka dalam hidup mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka, terangkan hidup mereka, angkatlah derajat mereka, muliakan hidup mereka ya Allah. Benarkan mereka bisa sanggup berdoa dan berilah mereka berdoa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dan ampuni ya Allah dosa saudara kami yang berdoa sebagaimana yang ada di sehingga kami mereka semuanya menghadap ya Allah dalam keadaan suci ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tad'alana dhanban illa ghafartahu
wala hamman illa farajtahu wala karban illa nafastahu wala dharran illa kashaftahu wala hajatan illa karidan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal sihat wa abwaabal afiyah wa abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa adabil akhirah wa sirf anna min haqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarr dunya wa syarr akhirah wa fadlana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talaqidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarr wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin malam hari Isra Mi'raj ini walaupun hanya sedikit yang bisa kami sampaikan, mari kita bersama untuk mengambil pelajaran. Pada dasarnya mari kita mulai rajin istiqomah sholat jamaah. Insya Allah kami pun juga berupaya sholat jamaah. Kalau sekiranya tidak bisa di masjid, di musola. Kalau bisa di musola, di rumah bersama keluarga. Putra putrinya diajak sholat jamaah sehingga hari esok menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Mohon maaf barangkali ada yang tersinggung, ada yang kurang berkenan, dan terima kasih saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa kepada Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian yang besarnya. Saya selaku pembawa acara, kiranya ada luput kata, sekali lagi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa persilakan bapak-bapak, ibu-ibu ke meja kiri dan kanan. Tidak perlu berdesak-desakan, bersikutan, tapi boleh berbondong-bondong seperti Pak Kiai yang tadi bilang. Berbondong-bondong tapi tidak bersikut-sikutan, kan? Ya silakan. والذين